warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun izin memperkenalkan diri, nama saya Helvara Oktariani, NPM 1913053114, nomor absen 14, kelas semester 4E, prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan tetap semangat selama belajar dari rumah. Kita semua pasti bisa. Nah, teman-teman semua, pada video pembelajaran saya pada kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua belajar bersama-sama tentang materi pendidikan inklusif. Mari simak sama-sama video saya ya. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu pendidikan inklusif? Ada yang tahu? Nah, pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di sekolah reguler bersama teman seusianya, tanpa harus diuruskan kelasnya. Siswa tersebut dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, dikemukakan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak dengan kelainan fisik. Anak dengan kelainan fisik ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu tunanetra. Ada yang tahu apa itu tunanetra? Tunanetra adalah anak dengan hambatan penglihatan. Yang kedua, tunarungu. Ada yang tahu apa itu tunarungu? Tunarungu adalah anak dengan hambatan pendengaran. Yang ketiga, ada tunadaksa. Tunadaksa adalah anak dengan hambatan pada alat gerak tubuh. Nah, kelainan yang kedua yaitu kelainan mental. Anak dengan kelainan mental ini meliputi 3 macam juga. Yang pertama, ada tunagrahita ringan. Yang kedua, ada tunagrahita sedang. Yang ketiga, ada tunagrahita berat. Nah, yang selanjutnya ada kelainan perilaku meliputi tunalaras. Yang keempat, ada kelainan ganda, yaitu tunaganda. Di Indonesia terdapat banyak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ini adalah sekolah yang menampung semua murid, tidak terkecuali murid difabel, pada kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid, maupun bantuan dan kebutuhan yang dapat diberikan para guru agar anak-anak tersebut berhasil. Pendidikan inklusif hanya salah satu model penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Model yang lain diantaranya adalah sekolah segresi dan pendidikan terpadu. Perbedaan dari ketiga model tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama adalah sekolah segresi. Sekolah segresi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler di Indonesia. Bentuk sekolah segresi ini berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa, sesuai dengan jenis kelainan peserta didik tersebut. Seperti contohnya SLBA untuk anak tunanetra, SLBB untuk anak tunarungu, SLBE untuk anak tunalaras, dan lain sebagainya. Sistem pendidikan yang digunakan terpisah dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik dari kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, dan sampai sistem pelajaran dan evaluasinya. Nah, kelemahan dari sekolah segresi ini antara lain pada aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas,
karena ruang lingkungan pergaulannya yang terbatas. Nah, yang kedua ada sekolah terpadu atau terintegrasi. Nah, sekolah ini adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kependidikan serta sistem pembelajaran reguler untuk semua peserta didik. Jika ada peserta didik tertentu yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan diri dengan sistem yang dituntut oleh sekolah reguler. Dengan kata lain, pendidikan terpadu menekankan anak yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan oleh sekolah reguler. Kelemahan dari sistem pendidikan integrasi ini antara lain anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan individual anak masing-masing. Sedangkan keuntungannya adalah anak berkebutuhan khusus dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar. Nah, yang ketiga yaitu sekolah inklusif. Nah, sekolah inklusif ini merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dan dengan melakukan berbagai modifikasi atau penyesuaian dari kurikulum, sarana-prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran, sampai pada sistem penilaian dan evaluasinya. Dengan kata lain, pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik. Bukan peserta didik yang harus menyesuaikan dengan sekolah, melainkan sekolah yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan para peserta didik tersebut. Keuntungan dari pendidikan inklusif yaitu anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat luas. Dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai dengan potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut untuk melakukan berbagai perubahan, mulai dari cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang tujuan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Baiklah teman-teman semua, dari video pembelajaran yang kita bahas pada kali ini dapat kita simpulkan bahwa semua anak siapapun dia memiliki hak untuk menempuh pendidikan di sekolah manapun, dan sekolah juga wajib menerima wajib siapapun dia, karena setiap anak atau murid adalah individu yang unik. Oleh karenanya, sistem pendidikan harus dibuat fleksibel untuk memberikan kemungkinan pada guru untuk memudahkan melakukan penyesuaian guna mengakomodasikan kebutuhan khusus setiap siswa. Oke, baiklah. Saya rasa cukup sekian ya teman-teman video pembelajaran pada kali ini.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain